Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu dari Majelis Ta'lim Al-Hilal Depok serta pemirsa TVRI yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami menyebut ada 4 keanehan. Tentu saja aneh dari sudut pandang Nabi terkait dengan hal-hal yang semestinya dilakukan malah tidak, semestinya tidak dilakukan malah dilakukan. Dalam hadis itu Nabi menyebutkan al-ghuraba'u fid dunya arba'atun. Ada 4 hal yang aneh di dunia ini. Ternyata yang pertama yang disebut aneh oleh Nabi itu Al-Qur'anu fi jawfi dhalimin. Al-Quran ada di tangan orang-orang zalim. Kita semua paham bahwa yang disebut zalim itu pengertiannya adalah wad'u syai' ala ghairi mahali, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini gelas adalah alat untuk minum. Kalau kemudian kita pakai untuk meludah, maka itu termasuk kategori kita telah berbuat zalim, karena telah menggunakan sesuatu bukan ya. Nah, Quran itu mestinya dipelajari itu untuk diamalkan, diajarkan. Ini malah sebaliknya. Dalam sarah hadisnya disebutkan fayata'allamuhu fayujadiluna bihil mu'minin. Quran itu dipelajari oleh mereka, tapi bukan untuk diamalkan dan diajarkan, tetapi malah untuk merusak Al-Quran itu sendiri, untuk menyerang agama Islam sendiri. Jadi mereka mempelajari Quran itu untuk mencari kelemahan yang ada. Contoh kasus misalnya, dulu dalam sejarah bangsa Indonesia ada seorang tokoh Belanda yang disebut dengan Slok Horgrono. Dia mempelajari Islam itu sampai ke Mekah, bahkan pulang ke Indonesia, datang ke Indonesia memakai nama dengan gelar haji, Haji Abdul Ghaffar. Bahkan diangkat menantu oleh Bupati Ciamis waktu itu. Walaupun katanya anaknya bukan anak asli, tapi entah anak angkat atau pembantu. Seduk mempelajari Al-Quran sampai di Mekah. Tapi jelas tujuannya dia bukan mau mengamalkan ajaran Islam itu sendiri, tapi justru dia mencari apa kelemahan. Sebab pemerintah kolonial Belanda itu sebenarnya terkaget-kaget dulu itu ketika menjajah Indonesia, hanya dengan berbekal senjata sederhana dalam bentuk bambu runcing, golok begitu. Tapi mereka berani melawan senapan, kanon, meriam, bom, katakanlah senjata modern untuk ukuran waktu itu. Nah, itu yang kemudian dicari tahu apa sebenarnya rahasianya. Nah, salah satunya adalah Slok katanya yang memberikan nasihat kepada pemerintah Belanda, kalau ingin melemahkan kekuatan kaum muslimin bukan dengan kekuatan senjata, tetapi dengan cara memisahkan umat Islam dari kitab sucinya Al-Quran. Caranya bagaimana? Caranya Quran hanya boleh dibaca, tapi tidak boleh dipahami, tidak boleh diterjemah, tidak boleh ditafsirkan. Contoh kasus lagi, Ibu Kartini, ya Bu, itu diriwayatkan dalam biografinya ketika belajar ngaji Quran, lalu bertanya kepada gurunya tentang apa arti dan maksud dari ayat yang beliau baca. Gurunya waktu itu bukan menjelaskan, tapi malah marah dengan mengatakan, Kartini, ini kitab suci Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan apalagi ditafsirkan. Sehingga di dalam salah satu suratnya Ibu Kartini yang ada di dalam buku kumpulan suratnya Habis Gelap
Terbitlah terang. Ada diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, judulnya itu Minadz Dzulumati Ilan Nur. Ibu Kartini pernah mengecam sikap atau kebijakan seperti itu dengan menyatakan, kaifa narsahu mahabbata dinina fi anfusina idza kunna najhalu. Bagaimana mungkin, kata Ibu Kartini, kita umat Islam bisa mencintai Islam, ingin mengamalkan ajaran Islam, mengajarkan, memperjuangkan, mempertahankan dan membela Islam, kalau kitanya umat Islam sendiri tidak kenal dengan Islam itu. Alasan Ibu Kartini, fal Qur'anu la tajuzu tarjamatahu. Ini Quran tidak boleh diterjemahkan. Annahu kitabun muqaddasun, dengan alasan kitab suci. Bahkan waktu itu khutbah Jum'ah juga oleh Belanda tidak boleh dengan menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa daerah gitu. Dengan alasan Nabi Muhammad juga khutbahnya di Madinah dengan bahasa Arab. Iya, masa Rasulullah di Madinah khutbah pakai bahasa Bugis? Gak mungkin, kan ya? Tapi karena mungkin waktu itu takut ya oleh Belanda, maka waktu itu gak ada khutbah dengan bahasa kita gitu. Sehingga ya Mas Haji, kalau dulu Jumatan pada tidur juga sebenarnya wajar, habis melek juga nggak ngerti gitu kan, nggak paham. Ya. Tapi pakai di beberapa daerah kita masih menemukan tuh yang seluruh rangkaian kegiatan Jumat itu bahasa Arab semua. Ya mungkin masih sisa itu. Masih ada. Tapi itu salah satunya adalah merupakan saran, masukan yang diberikan oleh Snook yang mempelajari Al-Quran, tapi dia mempelajarinya bukan untuk diamalkan, tapi untuk merusak Islam itu sendiri. Atau contoh lain, di kalangan kita juga ada kelompok masyarakat yang meyakini bahwa Quran yang ada sekarang ini katanya sudah dirubah, sudah diganti, sudah ditambah, sudah dikurangi. Bahkan ada yang ekstrim yang menyatakan bahwa Quran yang ada sekarang itu palsu. Yang asli katanya jumlah ayatnya itu 17.000 ayat. Bahkan satu huruf pun nggak ada yang sama katanya dengan Quran yang ada sekarang. Kalau tidak ada satu huruf pun yang sama, ya bahasa apa ya? Ya, betul. Kalau masih bahasa Arab kan pasti ada yang sama. Sama kan? Mungkin bahasa Jepang itu Qurannya. Atau ada juga kelompok yang mengatakan, ya kaum liberal lah di Indonesia yang mengatakan bahwa Quran yang ada sekarang itu bikinan Utsman bin Affan, khalifah gitu. Bahkan mereka mempertanyakan, kenapa katanya Quran berbahasa Arab? Emang Allah itu orang Arab? Kata gitu. Pertanyaan dan ungkapan-ungkapan seperti itu, saya pikir adalah keluar dari mulut-mulut orang-orang yang selama ini mempelajari Al-Quran. Tapi justru mereka tidak, dengan membaca Quran itu tidak tambah yakin dengan Al-Quran. Malah kemudian melakukan tasdik, membuat ragu. Kalau Quran bahasa Arab, ya memang Allah maunya bahasa Arab. Apa kita berhak untuk menggugat? Yang kedua, di surat Ibrahim ayat 4 juga dinyatakan, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali bahasa wahyunya yang dipakai adalah masyarakat yang didatanginya, supaya nabi itu bisa menjelaskan apa maksud dari wahyu itu. Coba Bu bayangkan, kalau Quran turun bahasa Indonesia kepada Nabi Muhammad di Mekah, buat siapa? Nabi Muhammadnya sendiri juga tidak bisa paham. Makanya kenapa Quran turun bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad diturunkan di tengah bangsa Arab. Kalaulah dulu, kalau saya ini, lamun nih Bu, kalau dulu Nabi Muhammad lahir di Jakarta, saya yakin Quran bukan bahasa Arab. Makanya aneh, kalau saya aneh ketika warga Jamaah Ahmadiyah yang memiliki kitab Tadhkirah itu dalam bahasa Arab. Padahal Mirza Ghulam Ahmad orang India, mengaku menerima wahyu di Kodian di India, tapi turun bahasa Arab. Ini tidak sesuai dengan bunyi surat Ibrahim ayat 4 begitu. Jadi malah Allah mempertanyakan di surat Fussilat ayat 44, A'jamiyun
wa Arabiyyun. Apakah pantas Muhammad orang Arab turun wahyunya bukan bahasa Arab? Yang pasti bagi orang yang tidak beriman atau tidak mau beriman, Quran turun dalam bahasa apapun tetap saja akan beriman, ya? ditolak. Tapi yang jelas ini keajaiban, keanehan pertama kata Nabi. Quran ada di tangan orang zalim, mempelajarinya justru untuk merusak Islam itu sendiri.